Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengidentifikasi tiga unsur yang ada di sebuah introduction. Jadi sebuah introduction itu terdiri dari yang pertama background discourse, yang kedua ada research gaps atau research overview. Kemudian yang ketiga adalah research questions. Nah, kita melihat dari sebuah artikel yang sudah saya download dari jurnal Studies in English Language and Education dengan judul Language Learning Strategies Used by Indonesian Learners in IELTS. Ya. Kita pertama akan melihat di introduction ya. Nah, pada introduction ini kita harus mengidentifikasi di mana kita bisa menemukan background discourse ya. Nah, background discourse ini adalah inti dari sebuah artikel yang jadi simpulan dari sebuah artikel bagaimana penulis itu membuat latar belakang dari penelitiannya tersebut. Kita akan melihat di sini ternyata background discourse tidak hanya di paragraf pertama, ini juga ada di paragraf pertama dan kedua ya. Coba kita lihat, the wake of globalization has opened access for people around the globe to migrate to different countries, be it for living, working, or studying. In relation to migrating and entering a different countries, the ability to speak the language spoken in the country is important. To show that a person can speak the language spoken in the destination country, proof of language proficiency may be required. In many countries where English is spoken, international English language testing system is recognized as proof of English language proficiency. Artinya bahwa IELTS ini ada digunakan untuk sebagai syarat untuk masuk ke sebuah negara ya, baik itu terutama untuk belajar ya, for studying ya. Kemudian background discourse yang berikutnya, today there is a trend showing growth in the number of Indonesian students studying abroad. In Australia, for instance, there were 8,748 Indonesian students. The trend was the result of financial sponsorships available in Indonesia to prepare Indonesia's younger generation to pursue higher education in high-ranked universities around the world. Nah, ini disebut sebagai apa? Background discourse, karena dia yang menunjukkan bahwa ternyata ada tren yang tinggi mahasiswa Indonesia untuk belajar di Australia. Maka IELTS ini tadi digunakan. Maka ini juga terkait dengan language learning strategies ya. Kemudian di paragraf ketiga ini juga tidak kalah. Nonetheless, in some cases, the requirement for standard language proficiency test can be a challenge for Indonesian prospective applicants. Basically, they have the opportunity to study abroad as a great number of sponsorships are available both from the government or from the target country. But meeting the language proficiency requirement in this case, IELTS can be challenging at one point. There are probably several reasons why IELTS is problematic to Indonesian students. First, they are not prepared for high-stakes testing systems such as IELTS during their study English at school or university. This reason, argue, can cause difficulties in undertaking the test. Second, the status of English in Indonesia is as a foreign language. This implies that English is not spoken as often as where English functions as the first or second language. Kemudian di sini disebutkan, nah ternyata background discourse-nya ini sampai di sini ya, terkait dengan language strategies ya. On the other hand, many of students were able to successfully achieve a high score. Identifying what strategies were successful these successful learners do in their learning is essential so that they could taught to other learners who are less successful in their learning. Nah, ini merupakan background discourse terkait dengan IELTS, kemudian terkait dengan apa? Learning strategies. Maka memang background discourse itu bisa saja hanya satu paragraf ya, tetapi ini bisa juga 3 paragraf ya, atau mungkin lebih ya.
Kemudian di sini juga disebutkan juga beberapa research gaps ya. Jadi di sini research gapnya adalah penelitian-penelitian yang sebelumnya, misal research on language learning strategies. Nah, ini coba disebutkan di sini. Has become a great interest in educational research. Nah, menurut ini dia sebutkan referensinya ya. Edman and Dornier 1998, Griffith 2018, Oxford 1990. It initially sparked from the seminal work of Rabin dan seterusnya. Nah, ini adalah background, ini adalah research gaps ya. Jadi dia sudah ada penelitian-penelitian terkait dengan language strategies ini, tetapi dia sebagai bisa dikatakan belum ada penelitian language strategies terhadap orang yang belajar IELTS ya di Indonesia. Nah, ini jadi ini in multiple concept researchers investigate the relationship between language learning strategy used with variables. Nah, ini dia cerita tentang language learning strategies with variable proficiency, gender, and nationality. Ini sudah ada ini dan seterusnya. Nah, ini disebut sebagai research gaps. Maka nanti mahasiswa juga saya minta untuk membuat introduction ya sesuai dengan judul yang sudah diajukan kemarin, ya kan? Nanti kita akan nanti Anda buat introduction, ada background discourse, kemudian research gaps dari penelitian-penelitian yang terdahulu ya, yang tentu variabelnya harus sama. Jadi kalau misalnya ini dia variabelnya adalah language learning strategies dan di sini IELTS ya, harus dua variabel ini dicari di jurnal-jurnal Scopus ya. Bisa pakai ProQuest ya. Nanti Anda bisa mendaftar di perpusnas.go.id untuk mendapatkan akun untuk masuk ke ProQuest ya. Kemudian setelah itu therefore the study aims to add investigating. Nah, ini adalah tujuannya ya. Dan ini disebutkan juga research questionnya adalah ini. What language learning strategies are frequently used by Indonesian learners learning English for IELTS? Is there any significant difference in the use of language learning strategies used among learners with different proficiency levels in IELTS? Nah, di sini walaupun ini hanya 2 halaman, tetapi dia ini sudah penuh dengan sudah ada background discourse, kemudian sudah ada research gaps ya atau research overview, dan juga sudah ada research question di sini. Ini sudah ada research questions. Maka ini sebuah introduction yang bagus. Nah, seperti itu. Jadi di sini juga kalau kita perhatikan research gapnya sudah, language learning strategies juga ada juga di sini. Penelitian tentang ini variable language learning strategies ini sudah ada juga ini. Nah, therefore the study aims at investigating ini whether there is different for can be used for on the learner proficiency. Nah, ini saya rasa cukup ya penjelasan saya. Jadi di e-learning Anda bisa mengerjakan ya terkait dengan introduction yang berisi background discourse, kemudian research gaps dan research questions. Saya rasa cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.